Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajmi Nursani Salman dari kelas Informatika 1B dan NPM 98824051221111036. Di sini saya akan membahas tentang materi Captain Building untuk memenuhi tugas UAS dari Pasuka. Uh, di sini saya akan membahas dari setelah UTS hingga sekarang. Di sini saya membagi menjadi pembahasannya itu menjadi 11 pembahasan. Untuk yang pertama adalah teamwork atau kerja sama tim. Yang kedua adalah respect and value atau nilai dan rasa hormat. Yang ketiga adalah highlight effective people atau orang yang sangat efektif. Keempat adalah habit satu tentang proaktif atau menjadi aktif. Yang kelima adalah habit 2 tentang beginning with the end in mind, berpikir yang akhir ya. Lalu ke habit ketiga atau yang keenam adalah tentang push, fit, think, and firm. Yang ke habit keempat adalah tentang think win-win. Yang habit kelima adalah tentang seek first to understand, then to be understood. Yang berikutnya adalah tentang sinergi, lalu tentang manajemen konflik, dan yang terakhir tentang caring and selfness. Untuk pembahasan pertama adalah tentang teamwork sendiri. Secara umum, teamwork adalah kemampuan yang dimiliki setiap orang untuk saling bersinergi. Hal ini menjadi penting karena untuk mencapai tujuan membutuhkan teamwork yang kompak. Dimaksud dengan teamwork pengertian itu adalah bagaimana kita menjadikan diri kita atau menjadikan kita sebagai dengan orang lain menjadikan tim yang kuat atau yang kompak. Untuk teamwork sendiri kan sangat itu menjadikan hal penting karena teamwork itu selalu dipakai dalam dunia pekerjaan tentang organisasi, tentang bagaimana kita membangun suatu inovasi dengan kelompok, membangun proyek workshop misalnya membutuhkan orang-orang yang sangat membutuhkan teamwork karena teamwork itu adalah skill yang dibutuhkan itu. Misalnya kita berkomunikasi itu bagaimana kita membangun kepercayaan dengan teamwork itu atau tim kita sendiri. Lalu di sini ada cara mencapai teamwork yang baik. Yang ada 8 untuk itu. Yang pertama adalah memahami tujuan kelompok. Sebelum kita bisa memulai suatu proyek, misalnya kita harus memahami tujuan dari kelompok kita adalah untuk apa ini, misalnya untuk mendapatkan kehormatan dari orang lain atau mendapatkan penghargaan, sehingga kita harus tahu tentang tujuan kelompok sendiri. Misalnya kita tahu nih kelompok kita mau ini, maka pekerjaan itu akan lebih mudah kita karena kita tahu bahwa kelompok kita ingin mencapai ini, berarti kita harus membuat uh, visi yang banyak gitu, misalnya dari menjadikan kelompok yang terbaik, menjadikan apa, mengikuti berbagai lomba misalnya. Lalu kedua adalah saling percaya, di mana saling percaya ini sangat dibutuhkan dalam teamwork sendiri karena uh, dalam kerja teamwork atau kerja kerja tim dibutuhkan saling percaya karena kita kan tidak sendiri juga gitu, kita bersama orang lain. Karena jika teamwork itu sendiri maka apa ya, lebih lambat misalnya, bukan juga disebut teamwork gitu, karena pekerjaan itu akan lebih cepat ketika kita saling uh, bersama gitu. Jadi kita harus saling percaya satu kelompok dan lain, kita harus menghilangkan ego kita gitu loh. Yang berikutnya adalah membangun komunikasi terbuka. Di sini adalah yang dimaksud membangun komunikasi terbuka adalah untuk kelompok kita. Ketika kita ingin mencapai sesuatu kan kita harus berkomunikasi. Nah, di sini kita harus mengungkapkan semua yang ada dalam pikiran kita, pendapat kita tentang misalnya keluh kesah juga. Misalnya dalam suatu tim kan kita harus mencapai pemikiran yang sama, mencapai tujuan yang sama gitu. Teamwork itu sangat harus kita kuatkan, atau mengkomunikasi itu harus kita hal yang terbuka gitu. Jika ada butuh bantuan maka minta bantuan lah gitu. Yang keempat adalah rasa memiliki yang kuat. Dimana rasa memiliki yang kuat adalah rasa tanggung jawab, dimana ketika kita diberikan
suatu amanah atau dari suatu ketua kita memberikan dikasih tugas seperti ini misalnya, maka kita harus memiliki rasa yang kuat bertanggung jawab pada pekerjaan itu gitu, konsisten juga gitu. Lalu kelima adalah menghormati pendapat setiap orang. Dalam teamwork sendiri, yang kelima ini hal yang sangat penting karena bagaimana kita ingin mencapai kekompakan ketika kita tidak menghormati pendapat orang lain gitu. Kita harus menghormati pendapat orang lain, misalnya dari kita bisa menghormati seperti mendengarkan mereka berpendapat hingga selesai, baru kita bisa memang ada kekurangan atau ingin memantau sebetulnya menambahkan kekurangan mereka, kita harus menunggu mereka selesai bicara baru kita boleh memotongnya jika mereka sudah selesai mungkin gitu. Lalu adalah yang keenam adalah evaluasi. Evaluasi dalam teamwork sendiri adalah harus, karena jika tidak ada evaluasi maka kekurangan itu kan selalu ada. Dengan adanya evaluasi, kekurangan itu akan semakin menurun gitu. Yang tujuh, berpartisipasi dan aktif. Yang maksud berpartisipasi dan aktif di sini adalah kita dalam teamwork itu harus aktif gitu, berpartisipasi dalam kegiatan apapun, dalam pekerjaan apapun. Ketika dalam teamwork sendiri kita tidak aktif, ya kita buat apa masuk teamwork kalau kita sadar gitu kan. Orang yang penting gue ikut kelompok misalnya gitu kan, pemikiran yang salah. Harusnya kita adalah aktif dalam teamwork, karena dari poin keempat juga kita harus memiliki rasa yang kuat, rasa tanggung jawab yang kuat. Yang kedelapan adalah konsisten pada pekerjaannya itu, melakukan pekerjaan dari satu langkah ke satu langkah gitu, konsisten. Nah, jika kita memberikan terbaik maka memberikan poin-poinnya itu atau memberikan tugas-tugas itu di poin ke poin lainnya itu harus konsisten, misalnya baik 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 misalnya. Untuk teamwork sendiri itu di sini kita ada gambar untuk dimana orang kantoran itu saling terbuka gitu, saling mendengarkan pendapat orang lain, saling aktif, saling berpendapat, bisa lihat dari gambar itu sendiri. Lalu di sini adalah ada materi respect and value. Di sini pembahasannya adalah tentang value atau nilai. Nilai atau value adalah bagaimana kita memberikan nilai kita kepada orang lain misalnya. Anggap saja kita menjadi suatu waiters dalam kuliner misalnya, bagaimana kita memberikan value kepada mereka itu dari pelayanan terbaik, misalnya menjadi bertanya tentang baik, menanyakan pesanan misalnya, bisa bisa bertanya pak ada yang kurang kah, atau kita, karena untuk value yang diberikan kepada orang lain kita harus mengembangkan value pada diri. Di sini saya mengambil contoh dari nilai dari Unibi, yaitu tentang pertama adalah utility, atau di sini dapat diartikan perbedaan saling melengkapi sehingga menjadi kekuatan. Yang kedua adalah nation atau nasional, adalah di sini adalah untuk artinya adalah membangun kemajuan bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah integrity atau integritas, adalah konsisten dalam perbuatan dan pekerjaan. Yang keempat adalah boldness, yaitu berani bertindak dan bertanggung jawab. Yang terakhir adalah innovation, mampu mengerti perubahan dan berinovasi. Itu adalah untuk nilai dari Unibi sendiri. Lalu yang berikutnya adalah respect atau rasa hormat. Kita secara umum rasa hormat atau respect merupakan cara, perasaan dan perilaku kita. Rasa hormat itu sering kita rasakan ketika kita berhadapan dengan orang tua, dengan yang lebih tua, misalnya kita harus memiliki rasa hormat itu. Karena rasa hormat itu di dalam Indonesia sendiri adalah bukan hal yang lumrah lagi, itu ya hal yang memang sering ditanamkan oleh orang tua kita. Untuk kita menjadi lebih dewasa itu harus memiliki rasa hormat, karena jika tidak pun maka banyaknya pertikaian antara manusia dan manusia lain itu. Lalu di sini ada kepada siapa kita harus memiliki rasa hormat. Yang pertama adalah kepada orang tua, yang kedua adalah kepada saudara, yang ketiga adalah kepada tetangga, yang keempat sebagai saya mahasiswa adalah kepada dosen, lalu kepada teman, kepada tenaga pendidikan dan karyawan, karena itu adalah biasanya kan kita ada UBS yang sedang mengkapel, kita bisa
membilang punten pak, maaf di apa sih di tinjak atau gimana gitu. Jadi kita memiliki ketidakenakan pada apa sih, ketidakenakan di sini tuh terasa oh kita melakukan hal yang salah misalnya gitu. Yang terakhir adalah kepada orang yang dikenal. Di sini kita bisa melihat dari orang Jepang yang biasanya rasa hormat itu saling membungkuk gitu kepada yang lebih tua atau kepada teman-teman gitu. Lalu yang berikutnya adalah highly effective people atau orang yang sangat efektif. Berdasar pengertiannya, karakter kita merupakan gabungan dari kebiasaan kita. Kebiasaan adalah faktor yang kuat dalam kehidupan karena kebiasaan bersifat tetap dan seringkali merupakan pola yang tidak disadari. Kebiasaan secara terus-menerus setiap harinya mengekspresikan karakter kita dan menghasilkan keefektifan atau ketidakefektifan kita. Berdasarkan pengertian, kita harus menjadikan orang yang efektif, karena efektif itu nggak selalu langsung instan kita efektif. Kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan gitu untuk menjadi efektif ataupun tidak efektif. Jadi sih kita tidak bisa membedakan gitu mana yang lebih cepat, mana yang tidak lebih cepat gitu. Di sana dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan dan keinginan, kita mampu menerobos ke tingkat yang baru efektif. Di sini ada 5 kebiasaan yang esensi dalam kehidupan, yaitu pertama menjadikan proaktif, yang kedua adalah mulai dengan tujuan akhir, yang ketiga adalah dahulukan yang utama, yang keempat adalah berpikir menang-menang, dan yang terakhir adalah berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. Untuk di sini adalah masuk ke habit atau kebiasaan. Untuk habit pertama adalah proaktif. Di sini adalah kunci proaktif adalah bertanggung jawab sepenuhnya atas diri sendiri. Menjadikan proaktif berarti secara sadar memiliki respon yang benar, ahli-ahli mengikuti insting awal dan menjadi reaktif. Dimaksud dari pengertian proaktif adalah secara sadar kita memiliki kendali pada diri kita, respon kita terhadap orang lain gitu. Oh, kita membutuhkan proaktif, nah, itulah kebiasaan kita. Lalu ke apa manfaat proaktif? Berdasarkan pengertian di sini adalah proaktif memiliki manfaat yang berasa mempertimbangkan dan mengantisipasi dari kejadian-kejadian tak terduga kedepannya, karena sikap proaktif mempertimbangkan segala sesuatu sebelum bertindak. Manfaat lainnya akan ada mendapatkan, yaitu menjadi pribadi yang lebih fleksibel. Berarti berdasarkan manfaat di sini adalah kita bisa mempertimbangkan dan mempertimbangkan hal-hal buruk sebelum hal itu terjadi, karena saya pernah membaca atau quotes itu, kita tahu yang akan terjadi di masa depan ketika kita melihat apa yang telah terjadi di masa sekarang itu, sehingga kita bisa melakukan pencegahan pada apa yang kita akan lakukan atau apa yang akan terjadi. Yang kedua adalah habit 2 tentang begin and in mind atau berpikir tentang yang akhir. Dimaksud di sini adalah setiap hal yang dilakukan perlu dimulai dengan gambaran yang jelas akan hasil akhir yang diinginkan. Dengan memiliki gambaran yang jelas akan tujuan akhir, apa yang dilakukan dapat diukur sesuai atau setidaknya dengan apa yang sebenarnya paling penting dalam hidup itu. Jadi dimaksud habit kedua di sini adalah kita harus memikirkan tentang hasil akhirnya gitu. Karena jika kita misalnya dalam suatu proyek kita tidak tahu kejelasan proyek itu apa sebenarnya, ya kita kan bisa kita bisa menolak misalnya gitu, karena kita harus membiasakan berpikir sampai akhir. Misalnya saya kampus, saya akhirnya harus apa, misalnya saya kuliah nih, berpikir pertama atau di akhirnya itu kan kita mendapatkan gelar, mendapatkan apa sih, derajat juga, mendapatkan ilmu, apalagi mendapatkan relasi yang kuat gitu. Jadi kita harus kuliah kita sangat menguntungkan misalnya seperti itu. Lanjut ke habit ketiga adalah first thing first, dahulukan yang utama gitu. Untuk habit ketiga atau kebiasaan ketiga di sini adalah kita harus membiasakan berbicara
tentang aktif yang tidak mendesak. Untuk pengertian dulu ya, kebiasaan ini berbicara tentang bagaimana menggunakan waktu aktivitas yang tidak mendesak namun penting perlu diprioritaskan, karena keaktivitasan seperti ini yang memiliki nilai tetap menjadi jangka yang panjang. Untuk memikir maksudnya kita harus memanajemen waktu, jadi kita harus bisa mendahulukan dalam kan waktu tuh 24 jam. Seringkali manusia berbicara tentang kok 24 jam tuh kurang ya rasanya gitu. Jadi kita harus berpikir tentang dahulukan yang utama. Misalnya kita dahulukan yang utama tentang, misalnya anggap tugas, ada tugas yang sekarang dikumpulkan dan tugas besok, pasti kita yang mendahulukan tuh yang sekarang dulu gitu, lalu mengerjakan berikutnya yang untuk besok misalnya itu. Lanjut ke habit keempat, itu berthink win-win atau berpikir menang-menang. Yang dimaksud berpikir menang-menang adalah di sini dapat diartikan sebagai menang-menang dapat dijelaskan dengan sikap saya dan Anda sama-sama mendapatkan yang diinginkan. Jika Anda yang kalah, maka ada pihak yang dikesampingkan, yang tentunya akan memperburuk hubungan antara dalam jangka panjang. Yang dimaksud berpikir menang-menang di sini adalah dalam suatu diskusi atau suatu forum, kita harus memikirkan kita menang dan mereka menang gitu. Jadi mencapai tujuan yang sama dengan proses yang berbeda gitu. Misalnya dengan pemikiran kita harus menang dan kamu harus menang, tidak boleh ada yang dirugikan satu antara lain. Tidak boleh kita yang kalah dan mereka yang menang, atau kita yang menang mereka yang kalah, karena jika itu berarti ada yang dirugikan gitu. Lanjut ke habit kelima adalah seek first to understand to be understood, yaitu berpikir tentang dimengerti, tapi understood itu dimana kita untuk dimengerti dulu baru kita mau dipahami, maka minta, mungkin gitulah. Saya Inggrisnya sedikit kurang ya. Di sini pengertian untuk sendiri adalah sering kali orang mendengar untuk menjawab, bukan untuk mengerti. Corneille mendorong agar setiap orang berusaha menerapkan dengan adanya empati. Jadi maksud di sini adalah kita harus mendengarkan dulu gitu. Untuk orang lain tuh bukan tentang kita menjawab. Seringkali kan orang mau memberikan kata-kata tersirat atau menyampaikan, misalnya kita menyampaikan ketidaksukaan orang-orang, misalnya kalau kita punya empati atau kita tidak bisa menggunakan kata-kata tersirat itu gitu. Sehingga hari ini kita harus menjadikan kebiasaan kelima. Untuk selanjutnya adalah sinergi berarti keseluruhan lebih besar dari penjumlahan tiap bagian. Kunci mewujudkan sinergi adalah menyadari perbedaan dan menyatukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Jadi di sini dapat dikatakan sinergi itu adalah kita bersinergi dengan orang lain itu, bukan menganggap perbedaan suatu kelemahan, karena perbedaan adalah suatu kekuatan. Dengan kita berbeda-beda pendapat, jadi kita mempunyai banyak ide untuk membangun hal-hal yang baru yang berinovasi tinggi gitu. Untuk sinergi sendiri, di sini ada tentang materi manajemen konflik. Secara umum konflik artinya saling bertabrakan, ketidaksesuaian, perseteruan, dan perkelahian, interaksi yang antagonis atau bertentangan. Dapat diartikan konflik adalah ketidaksesuaian antara satu makhluk dengan makhluk lain, atau adanya perbedaan pendapat. Dalam konflik sendiri sering terjadi, kita bisa melihat konflik-konflik itu dari segi perbedaan pendapat, menganggap orang lain lebih lemah gitu, menganggap jika berbeda itu adalah suatu kelemahan. Sebenarnya kan kita tahu bahwa perbedaan itu bukan kelemahan tapi menjadi kekuatan. Itu Indonesia pun berbeda-beda pulau gitu, berbeda-beda suku gitu, tapi Indonesia maju gitu, terus berkembang dari satu, walau pelan-pelan tapi pasti gitu. Di sini ada sifat dan akibat konflik. Ada dua jenis konflik, yaitu konflik konstruktif
merupakan konflik yang memiliki nilai positif bagi pengembangan organisasi. Yang kedua adalah konflik destruktif, ialah konflik yang berdampak negatif bagi pengembangan organisasi. Untuk konflik pertama biasanya uh, memiliki nilai positif, misalnya konflik dalam perdebatan. Misalnya kita kan tahu bahwa perdebatan itu sesuatu perseteruan antara satu dengan lain gitu, tapi mengakibatkan nilai positif karena kita tahu berbeda pendapat dari satu organisasi. Misalnya saya menjadi ketua dan anggota itu berbeda pendapat gitu. Itu adalah konflik yang positif karena di situ akan mengakibatkan rasa sadar bahwa oh ini itu kita apa ya saling saling sadar untuk mengembangkan organisasi ini biar lebih maju gitu. Dan di sini pun ada tentang konflik tertutup, yaitu konflik yang berdampak negatif, yaitu konflik yang biasanya itu yang dibawa dari masalah pribadi yang mengakibatkan apa ya sih mengakibatkan organisasi kita terbawa-bawa dalam konflik pribadi itu, atau perseteruan antar anggota kelompok kita, misalnya mengakibatkan apa ya perpecahan pada kelompok dan gitu. Biasanya itu sering terjadi masalah percintaan atau apa. Di sini adalah jenis-jenis konflik ya. Di sini ada 4 jenis konflik, yaitu pertama ada konflik konflik intra pribadi atau personal, lalu konflik antar pribadi, yang ketiga adalah konflik antar kelompok, yang keempat adalah konflik antar organisasi. Untuk konflik interpribadi adalah personal antara kita dengan orang lain, biasanya yang bersifat ya pribadi, kita doang yang tahu gitu. Untuk yang kedua juga sama mungkin, cuma biasanya lebih ke teman-teman kita yang juga udah tahu gitu. Yang dimaksud adalah konflik antar kelompok adalah persatuan antara, kalau zaman sekarang mungkin disebutnya circle mungkin ya, antara circle satu dengan circle lain, yang menganggap bahwa circle lain tuh lebih kurang gitu daripada, lebih lemah atau lebih apa ya berbeda dari kita. Misalnya satu kelompok itu gayanya hype beast, misalnya yang satu lagi gayanya simple atau setelan 80-an gitu, menganggap bahwa yang setelan 80 itu kampung ketinggalan zaman. Itu konflik yang sering terjadi antar kelompok gitu. Lalu konflik antar organisasi adalah konflik yang sering terjadi di kalangan organisasi, di mana menganggap bahwa organisasinya itu lebih berkembang gitu, lebih maju. Sebenarnya boleh aja kita berpikir gitu, tapi harus berpikir dari taraf positif, yaitu menjadikan itu hal itu menjadikan motivasi bagi kita. Oh, kita harus membangun, kita harus bisa terus berkembang gitu. Misalnya dia harus memikirkan hal-hal yang lebih positif sebenarnya. Yang berikutnya adalah caring and selfness atau care dan selfness. Untuk care sendiri di sini adalah perhatian, perawatan, perlindungan, ketelitian, dan memelihara. Untuk selfless sendiri adalah tidak mementingkan diri sendiri, memperhatikan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Kita dapat membedakan bahwa care dan selfless itu adalah hal yang berbeda, di mana care adalah kita sadar bahwa misalnya orang lain butuh bantuan, kita akan membantu. Tapi ketika kita apa ya care terhadap teman, misalnya kita adalah membantu teman misalnya. Untuk selfless sendiri adalah tidak mementingkan diri sendiri gitu, dimana selfless ini sering kita akan membantu orang lain, membantu orang lain misalnya membutuh bantuan, kita tidak memikirkan kita, yang penting membantu mereka gitu. Untuk apa sih untuk mereka lebih apa ya lebih lebih tertolong dengan kita gitu. Untuk di sini bisa kita contoh gitu, di mana seorang pelari membantu temannya untuk uh, apa ya mencapai jadi finish. Jika dia membutuhkan, mungkin dia akan membantu secara uh, membantu semangat doang gitu, care gitu. Tapi selfless, dia akan membantu mendorong temannya hingga akhir gitu, hingga garis finish, di mana dia tidak mementingkan bahwa dia juara atau tidak, yang penting kita
bersama-sama mencapai tujuan yang bersama gitu. Untuk di sini bagaimana mulai membangun karakter, mementingkan orang lain. Pertama, jangan mementingkan diri sendiri. Kita harus mementingkan orang lain karena kita hidup di dunia ini tidak sendiri juga gitu. Yang kedua adalah memiliki kerendahan hati dan rasa tanggung jawab gitu. Karena manusia yang rendah hati pasti memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi juga. Yang ketiga adalah apa yang Anda butuhkan seringkali pada saat yang sama orang lain juga membutuhkan gitu. Jadi ketika kita memberikan bantuan terhadap orang lain pun akan membantu kita gitu. Untuk yang keempat adalah belajar belajarlah memperhatikan dan mendahulukan kebutuhan atau kepentingan orang lain itu. Jadi kita harus memperhatikan, uh, mendahulukan kebutuhan orang lain sebelum kebutuhan kita, atau kita pun bisa mengisi kebutuhan kita bersama orang lain secara bersamaan gitu. Yang kelima adalah memiliki keyakinan bahwa Anda akan mendapatkan apa yang Anda butuhkan atau kepentingan meskipun bukan saat yang sama. Di sini ada quotes, yaitu manusia harus belajar hidup dengan kesalahan di kekurangan orang lain. Motar Lubis. Mungkin sekian dari pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.